Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sejatinya harus berpihak kepada murid. Perkenalkan, saya Asep Indet, SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Banjar, Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Siti Hamidah, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Pupu Masito, SPD, akan memaparkan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Adalah sosok Bapak Bangsa, Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh sentral pendidikan Indonesia yang telah mengantarkan pendidikan ke gerbang emas kemerdekaan Indonesia. 4 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Berpusat pada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan komunikasi dan bekerja sama dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. 2. Trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan merupakan semboyan terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Harso Sung Tulodo maknanya bahwa seorang pendidik harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ing Madya Mangunkarsa maknanya bahwa seorang pendidik harus dapat membangkitkan motivasi dan semangat terhadap anak didik. Tutwuri Handayani maknanya bahwa seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan terhadap anak didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu pendidikan sejatinya menuntut kodrat keadaan anak. Kodrat keadaan anak terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Lalu, bagaimana mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal?
adalah menuntunnya dengan menebalkan kekuatan karakter positif yang terkandung dalam nilai-nilai sosial budaya murid itu sendiri. Peran pendidik adalah menuntun anak untuk mengembangkan dan menjaga nilai karakter tersebut dari pengaruh negatif kodrat zaman. Maka disinilah peran penting seorang pendidik, yaitu dalam mengisi dan memberikan irama pada proses pendidikan yang disebut dengan kodrat zaman. Lalu, bagaimanakah cara pendidik untuk mengisi dan memberikan irama? Yaitu dengan menanamkan pendidikan karakter secara konsisten. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada anak, sehingga mampu mengeluarkan bakat, minat, dan kebutuhannya secara merdeka. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.